Ada di sini gimana perasaannya? Saya tuh sebenarnya pelaku musik yang benar-benar nggak percaya bahwa saya tuh bisa bikin lagu. Oke, sebelumnya. Nah, Terus di sampai sini kapanpun sebenarnya. Oke, di sini apa dan siapa yang menyebabkan Aryo tuh bisa merasa yakin dan Nah, di bisa Lila itu karena memang ada wajib militernya ya. Oh, seperti itu. Jadi seperti yang saya sering ceritain ke teman-teman media, saya di Lila itu termasuk orang yang sangat beruntung karena saya bisa menculik 18 tahun pengalaman mereka. Oke. Karena buat yang belum tahu, saya bergabung di Lila dari tahun 2020, terpotong Covid 2 tahun ya, jadi hitungannya 3 tahun ya. Jadi saya bergabung di Lila 2020, sekarang udah hampir 5 tahun. Dengan pengalaman bermusik mereka 18 tahun itu luar biasa banget. Dan pengalaman saya mungkin masih minus, makanya di industri musik ya. Jadi dengan bergabungnya saya di Lila dengan nama besar mereka, aura positif mereka, aura kreatif mereka itu sangat-sangat mempengaruhi saya. Itu kenapa saya jadi yang tadinya tidak percaya sampai lagu ini jadi pun, saya sebenarnya masih tidak percaya kalau itu lagu saya. Tapi berkat dorongan dan motivasi dari teman-teman bahwa ayo lu bisa kok bikin lagu. Ya udah, saya mengarang bebas waktu itu ya. Itu supportingnya teman-teman dari Lila ya. Ternyata bersama 5 kepala itu sesuatu yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Itu kenapa saya sampai hari ini masih sangat berterima kasih kepada guru-guru saya di sini. Ada Dama, ada Divin, ada Mas Wani, juga ada Mas Denis yang lagi berhalangan hadir. Saya di sini benar-benar orang yang seperti masuk sekolah. Nah, sekarang lagi wisuda sekarang ya. Udah melahirkan satu album yang bahkan menghayal saja pun belum pernah. Jadi begitulah paksaan mereka untuk saya ada kontribusi di album ini. Ya terakhirlah salah satu lagu saya yang ada di album ini. Tepuk tangan dong teman-teman buat Aryo dong. Kalau Pak Ari sih ketahuan ya, dari awal 18 tahun Pak Ari udah ada di Lila ya. Terus kalau yang lain yang baru benar-benar berkarya juga, bikin lagu sih siapa lagi ya yang menuangkan karyanya Dharma ya. Boleh Dharma cerita nggak? Ada satu lagu yang boleh diceritain? Jadi perbedaan album kita dari album pertama sampai ke 5 itu di sini kita wajib kontribusi sebetulnya. Semua wajib kontribusi. Tadinya kan dulu kan yang mendominasi kan Naga Fare kan. Naga Fare betul. Di album ini alhamdulillah kita akhirnya walaupun Aryo member baru, ternyata dia bisa berkontribusi juga secara karya. Dan kalau lagu Dharmanya sendiri boleh diceritain nggak? Lagu yang ada di single itu judulnya apa? Belum bosan. Enak banget kalau gitu loh. Masih terngiang-ngiang. ada lagu Divin di sini judulnya Memori. Jadi semua ada kontribusi ya di sini ya. Nah sekarang mungkin Fare bisa jawab mengenai proses pembuatan album sendiri. Ini gimana nih? Ada 12 track di dalamnya, melibatkan sedemikian banyak musisi, ini juga ada lintas genre, lintas generasi juga. Kira-kira gini gimana penggarapan albumnya nih, Bang? Ribet atau gimana Fare? Ya sebelumnya assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih semua teman media yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, kalau albumnya sendiri sebetulnya ya ini album yang memang kita tunggu ya. Maksudnya hari ini tuh musisi itu diharapkan untuk kayak mimpi untuk punya album itu kayak lebih berat dari biasanya. Kayak 8 tahun lalu kita tuh masih kayak setiap band itu untuk berkarya mereka rilisnya album gitu kan, formatnya full. Hari ini tuh kita lihat sama-sama gitu, industri kita sekarang tuh entah kenapa kok kayak kecenderungannya jadi kalau ngerilis lagu tuh single. Jadi kayak semacam apa ya? Hari ini tuh orang terbiasa dengan tidak punya pilihan gitu. Betul. Nah, di kali ini tuh memang Lila itu selalu misinya dari dulu pengennya tuh kalau ngeluarin sesuatu atau sebuah karya itu formatnya album gitu. Jadi orang punya banyak pilihan kan. Ya, ada dalam satu album ada 12 track. Mungkin orang yang suka dengan musik yang senang-senang ya ada pilihannya sendiri gitu. Untuk yang lagunya senangnya yang pelan gitu atau yang sepi-sepi juga punya pilihannya sendiri. Kalau prosesnya sendiri memang album ini kita semua terlibat gitu, kolektif banget gitu untuk dari sisi musik, dari pembuatan lagu juga semuanya terlibat dan ini pertama kali gitu semuanya personil tuh bikin lagu gitu. Dan memang akhirnya kenapa judulnya sendiri pun dipilih itu memang kayak kebetulan aku memikirkan apa ya sesuatu yang benar-benar bisa mewakili jamuan musim seni ini. Mewakili album ini. Akhirnya aku pilih jamuan musim semi itu kebetulan ya karena memang 8 tahun menjadi 8 tahun aja itu
adalah tahun yang berat sebetulnya. Oke. Ada COVID, ya kan, terus kita ganti vokalis segala Betul. macam. Nah akhirnya, iya kayak seperti analogi musim semi. Musim semi itu adalah musim yang indah, musim yang cantik, Banyak musim yang warna. semua orang suka. Betul. Tapi sebelumnya itu ada musim hujan, musim kemarau, musim Iya. badai gitu. Nah itu sih analogi yang ingin disampaikan lewat album ini. Jadi album ini memang benar-benar sebuah album yang indah, yang terjadi setelah melalui proses-proses sulit itu sih. Oke, suka banget ya filosofi dibaliknya ya. Kenapa akhirnya muncul dengan nama Jamuan Musim Semi. Nah sekarang beralih ke yang lain, ke Divin mungkin bisa bantu jawab. Kenapa dipilihnya tuh lintas generasi, lintas genre, musisi-musisinya kenapa dipilih musisi-musisi, ada pemain biola, angklung, ini juga ada Aldi Taher yang mungkin kita tahu Aldi Taher pernah nyanyi, dan juga ada juga Tasya juga di sini. Kira-kira Divin bisa bantu nggak? Kenapa kok di Jamuan Musim Semi ini selain lu di press release ada ngomong juga sih. Ayo coba ngomong. Ini kontribusi, ini udah perjanjian kita ya. Pas pertanyaannya susah jawaban. Saya nggak bisa. Enggak, gampang aja, Mas. Belajar. Kenapa kok dipilihnya musisinya macam-macam, ada biola lah, ada angklung lah. Kan kayak band jarang banget ada yang ada biolanya, ada angklung apalagi ya kan. Terus ada Tasya juga, terus ada Aldi Taher juga. Kira-kira kenapa Divin? Tes, coba dengerin semuanya, kita pengen dengar drummer kita jawab. Enggak, tapi koreksi sama Iya, sama benar. Mare. Ayo. Ayo Mare. Mare. Ayo Divin. Karena apa ya, pengen di kita itu pengen ada sesuatu yang Berbeda, ada. oke. Kayak sebelum-sebelumnya kan yang lagunya penonton aja kayak gitu-gitu. Oke. Maksudnya sekarang udah beda generasi, jadinya pengen yang beda aja lah gitu, maksudnya lagu-lagunya. Yeay, tepuk tangan dong. Enggak, pertanyaan gue ya, 18 tahun berarti dia mulainya dari umur berapa? Ini sekarang dia umur berapa sih? David? 35 orang yang 18 itu lulus SMP dia udah join. Oke, udah benar belum jawabannya? Dan mau namain ya? Iya, jadi kita Kenapa musisi yang dipilih itu sampai lintas generasi, terus juga lintas genre dan lain-lainnya? Why? sebetulnya kan kayak sekarang kan setelah pergantian Naga ke Aryo pun kita sama Aryo tentang waktunya lumayan Benar. agak cukup gitu ya. Jadi kita berbaur untuk sama generasi yang sekarang juga sih. Oke. Jadi lebih ke arah kita berkolaborasi dengan generasi baru itu ya berbaur lah. Oke. Oh, berarti kita ini bisa juga bergabung sama anak-anak yang Dan ini juga membuktikan bahwa Lila bisa tetap up to date, bener gak sih? Dan selalu mendevelop sesuatu yang baru dan gak terjebak dalam stereotype yang lama, ya kan? Kalau misalnya kita dengerin lagu tuh kayak, oh ini Lila gitu. Nah sekarang Lila muncul dengan Jamuan Musim Semi, which is dengan analogi yang tadi dijelaskan, ya inilah yang Lila persembahkan. Musik-musik yang berbeda, dengan berkolaborasi dengan musisi yang berbeda, lintas generasi, lintas genre, plus kesini ada Tasya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tasya dulu dong. Tasya Wisslama, hai. Kamu paling cantik selain aku di sini. Cantik nggak ada belasannya, belasan aku. Iya kan? Cantik kan? Freckles. Oke, Tasya. Ketika diajak berkolaborasi dengan Lila, tanggapan Tasya sendiri pertama kali gimana? Sebenarnya aku excited dan kaget banget sih waktu itu, karena Oke. emang bener-bener semuanya waktu itu emang dadakan aja gitu. Oke. Aku bener-bener di calling, terus juga pada hari itu juga dikirimin lagunya, terus aku disuruh dengar. Tadinya tuh hari itu juga ya mau di record lagunya, Oke. tapi akhirnya aku minta waktu karena aku mau dengerin lagunya dulu gitu biar maksimal juga nantinya record. Akhirnya besoknya aku langsung recording. Dan dari lagunya sendiri aku suka juga, catchy banget lagunya. And dari apa ya, dari aku yang berkolaborasi dengan Lila juga itu benar-benar suatu kehormatan loh buat aku, karena emang apa ya, berkolaborasi dengan salah satu band yang legend ya. Legend, bener bisa bilang legend loh. Lila tuh termasuk legend ya, dan bapak-bapak maksudnya ya. Tapi emang aku manggilnya kakak kali ya. Ya. Bapak nggak apa-apa. Dengan kakak-kakak yang super talented, super seru banget dan baik banget pastinya. Apa ya, pengalaman baru juga sih buat aku bisa berkolaborasi dengan salah satu band gitu. Oke, kalau bisa sharing sedikit backgroundnya Tasya nih apa sih sebenarnya? Maksudnya sebelum terpilih untuk
featuring dan juga berkolaborasi dengan Lila. Backgroundnya nih apa nih? Saya menyanyi kah? Atau main sinetron juga kah? Presenter dan lain-lainnya? Aku penyanyi juga, Oke. udah punya beberapa single juga. Single. Tapi memang kalau di ngomongin genre, aku lebih ke kayak dancehall, terus Oke. juga pop juga aku pernah punya lagu pop. Oke. Jadi untuk sama band ini benar-benar pertama kali aja sebut aku. Oke. Gitu, jadi so excited for you Tepuk guys tangan to hear untuk it. Tasya dong. Luar biasa banget. Now, last but not least, sebelum saya buka sesi Q&A buat teman-teman media yang mau bertanya, harapan dari Tasya dulu, and then Lila diwakili oleh Aryo, dan selanjutnya Mas Dandi dan juga Mas Rinaldi di penutup press conference kita kali ini sebelum kita mempersembahkan persembahan Lila berikutnya bersama Tasya juga. Harapan Tasya bagaimana? Yang pasti harapannya semoga kedepannya lagunya juga bisa semakin booming, terus juga bisa disukai oleh semua kalangan musisi juga, Benar. semua para pendengar musik juga pencinta musik, and apa ya, bisa menemani kalian yang lagi ngapain aja lah pokoknya. Benar. Jadi kayak bisa mengisi hari-hari kalian aja sih. Karena di nampannya banyak ya, mau yang lagi mau sedih pilihannya Betul, ada, yang betul. lagi mau upbeat pilihannya ada, yang mau ballad juga ada. That's why disebutnya jamuan musim semi. Dan album ini muncul setelah 8 tahun tentunya dengan lika-likunya pandemik dan lain-lainnya, akhirnya muncul dengan album. Kita nggak keluarin single tapi keluarin langsung album, which is ini adalah sebuah pencapaian bagi setiap musisi ya. Nah, entah ini mau Fahri atau Aryo yang ngomong, Aryo silakan harapannya untuk si digital ini di KFC gimana? Kalau harapan saya semoga pastinya karya yang sudah kami persiapkan dengan matang ini dan dikeluarin di momentum yang tepat, juga berkolaborasi dengan kolaborator yang tepat bersama Gemi Record tentunya. Semoga ini jadi momentum yang paling baik supaya album ini bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dan semoga ini juga bisa jadi hal yang baik untuk semuanya. Amin. Fahri ada tambahan mungkin? Cukup? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Berarti udah cocok jadi vokalis. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih teman-teman media yang sudah pada hadir. Jadi untuk menyambung pertanyaan kalau untuk si digital itu kan pertama hadir sebagai opsi, Alternatif ya? alternatif untuk pecinta musik yang sudah mulai kesusahan mencari player CD, sudah kesusahan. Kalau sekarang kan zamannya yang apa-apa praktis, Handphone. apa dibawa gitu, apa-apa melekat di dirinya sendiri. Betul. Itu menjadi kendala untuk CD, makanya si digital ini hadir sebagai solusi untuk kepraktisannya itu. Oke. Dan untuk si digital ini, yang pertama kita mengeluarkan album Reza. Alhamdulillah, puji syukur itu terjual berapa ya? Hampir 500.000 ya, sudah hampir 500.000 luar biasa. terjual. Jadi kita juga menyadari banyak orang yang suka dengan si digital ini, dengan kepraktisannya, dengan dia bisa sambil bernyanyi, melihat lirik, bisa berkaraoke Betul. dengan lagu-lagu yang dia suka. Jadi ya lumayan lah. Untuk aplikasi yang baru ini perkembangannya cukup baik. Oke, berarti kan karena sifatnya masih alternatif atau sebagai option pilihan, berarti bentuk CD juga masih dijual di KFC. Betul, bentuk CD juga masih dijual di KFC, jadi bisa memberikan opsi lah buat customer-customer KFC, pecinta musik Indonesia. Jika masih ingin dalam bentuk CD juga masih ada. Oke, sekali lagi Pak Rinaldi, kalau ngomong soal KFC sebagai distributor resmi atau distributor utama yang menyalurkan si digital ini, pastinya ini sangat membantu bagi musisi-musisi yang saat ini mungkin sedang struggling ya untuk keluarin CD, apalagi bentuknya CD digital. Benar-benar kita tuh kasih media atau platform yang luar biasa bagi para musisi untuk bisa terus berkarya, benar nggak? Betul. Kayak Lila udah 18 tahun, ini ada tahun ke-8 setelah tentunya beberapa tahun terakhir tentunya dibilang vakum juga enggak, tetap ada karya, tapi baru ini lagi kita launching lagi album ya Lila. Sebuah tempat untuk Sebuah wadah. mengeluarkan album Betul. bagi para musisi, karena selama ini mereka banyak yang cuma mengeluarkan single, tapi Benar. kalau untuk album
mereka agak kesulitan. Oke, Makanya kita menyediakan itu. dari GMI Record, tanggapan Mas Dandi sendiri dengan keluarnya Jamuan Musim Semi. Artinya kan ini seperti judulnya ya, Jamuan Musim Semi. Dan mereka juga pakai baju colorful semuanya. Artinya memang mereka ingin menyajikan sesuatu yang berbeda, yang benar-benar berbeda dari Lila yang biasanya. Lagu-lagunya beda, and then juga bekerja sama dengan musisi-musisi yang berbeda, dengan lintas generasi juga dilibatkan semuanya. Tasya juga di sini. Kira-kira tanggapan Mas Dandi sendiri ketika ingin launching album ini gimana? Ya, ini salah satu yang menjadi faktor kita untuk tertarik bekerja sama dengan Lila gitu. Ya, Dimana sebentar Mas Dandi, kita sambut ini Pak Rumi dari Jagonya Music Export Indonesia. Silakan selamat bergabung Pak Rumi. Terima kasih banyak. Silakan duduk Pak, langsung saja. Nggak apa-apa di tengah Pak, diapit. Ya, gimana Mas Dandi tanggapannya melihat Lila sebagai artis kedua atau sebagai musisi kedua yang kita launching dalam bentuk si digital ini? Silakan Mas Dandi. ya itu salah satu yang menjadi poin ketertarikan untuk bekerja sama dengan Lila, di mana Lila ini kita tahu sendiri, Lila ini sudah lama berkarya dan sudah lama tidak mengeluarkan album, dan ketika mereka menawarkan sesuatu yang sepertinya agak di luar kebiasaan mereka, ini sesuatu yang menarik gitu. Benar. Menarik, makanya kita memberi wadah bagi mereka untuk mereka bisa memberi warna baru di band mereka sendiri gitu. Oke, itu berarti menjadi sebagian reason kenapa Lila yang dipilih ya. Jadi pertanyaan yang tadi udah skip aja. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Kan artis KFC banyak banget Mas, banyak banget. Kenapa yang kedua akhirnya setelah Reza Artamevia seorang diva, and then finally yang dipilih band pertama kali adalah Lila. Nah, itu dia yang tadi udah beberapa saya sebutin, udah 8 tahun ya terakhir mengeluarkan album, dan di album ini juga warna-warnanya bagus banget. Makanya kami yakin dengan kami bekerja sama dengan Lila ini, kami bisa menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, sesuatu yang berwarna buat pencinta musik Indonesia. Oke, untuk campaign dan promonya sendiri pastinya teman-teman Lila, Fare, Aryo dan lain-lain pasti pengen tahu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk campaign, promotion dari GMI Records dan juga KFC, pasti melibatkan KFC untuk bisa ngangkat penjualan yang nanti kita akan segera kasih tahu sebagai awalan di launching kita, yang mudah-mudahan bisa bertambah lagi dan bertambah lagi ya dengan adanya promosi dan juga campaign yang akan dilakukan oleh GMI Records. Ya, kalau untuk dari strategi promosi kami masih melakukan yang tradisional dengan teman-teman media juga, dengan kunjungan ke berbagai media. Lalu kami juga akan melakukan kunjungan ke store-store untuk menyapa para pecinta musik Indonesia, khususnya customer KFC. Dan juga kami juga melakukan di beberapa platform digital secara. Mas Bapak boleh langsung kasih Mas Yan ini, silakan pegang aja dulu ya Mas. Oke, ini idenya siapa nih? Ide siapa yang kok kemunculan gitu? Ada pemain biola, angklung, ada Tasya, Aldi Taher, segala macam. Ya mungkin dengan analogi yang tadi disampaikan ya, bahwa saking pinginnya mempersembahkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang variatif dan lain-lainnya, akhirnya muncullah itu tadi ya. Dharma sendiri jawabannya apa? Sebetulnya di sini ada lebih banyak lagi kolaborator seperti itu. Iya. Beberapa nama tadinya kebetulan yang ready stok itu, yaitu terakhir tuh Tasya paling terakhir, ya kan? yang ready buat bantuin Lila lah. Oke. Ada masih ada sekitar 3 sampai 5 nama sih yang enggak terrealisasikan di album ini. Oke. Nah, jadi kalau untuk idenya sendiri sebetulnya kita yang bareng-bareng dari dulu siapin nama yuk. Misalnya mau kolaborasi sama siapa? Gue punya ide Indra Biru buat biolanya. Terus Fare ada di Sanford keren nih di Bandung main gitarnya keren banget. Itu juga keren-keren ya, kita riset bareng-bareng. Kalau untuk ide sendiri sebetulnya sama nama sih kita. Oke. Nah mereka kan punya standar sendiri, Lila punya standar sendiri. Nah bagaimana mereka bisa nge-blend dengan standarnya Lila? Nah, justru itu pada saat kita ketemu Mansur Aklu juga, kita coba di studio aja. Workshop nggak sampai 1 sampai 2 jam lah kalau Oke. Oh ternyata cocok nih, udah bungkus langsung rekam. Oke. Jadi kita waktu proses album ini running startnya di Bandung. Oke. Di Bandung itu kan banyak musisi kan, Iya. kan
Ini semua Bandung Jakarta Bandung Jakarta, Oke. Jakarta. Jadi kita eksekusi di Bandung dulu selama 1,5 minggu, baru kita running di Jakarta gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk menentukan nge-blend atau enggak karena dengan perjalanan 18 tahun itu ya, dengan milih musisi-musisi dan lain-lain, tentunya akan sangat mudah ya untuk tahu nih akan masuk ke genrenya Lila atau enggak gitu. Apalagi sekarang Lila udah nggak banget kayak Saklon pegang genrenya dia kan. Sekarang Lila memang pengen masuk ke genre yang multi semuanya, masuk ke anak muda ya kan. Maksudnya masuk ke yang muda, kayak yang dewasa, kayak yang semua umur pengen masuk gitu kan, benar apa ya? Ya mungkin kalau untuk nambahin, mungkin kalau untuk kenapa kolaboratornya dipilih sebetulnya memang lebih nyocokin dengan apa ya, konsep album yang memang kita pilih untuk pengen kita sajikan sih. Oke. Kayak Jaman Musim Semi ini kan sesuatu yang menurutku kalau secara kita aplikasikan secara visual kan sesuatu yang berwarna, berseri-seri, Betul. berbunga-bunga. Jadi memang apa ya, di dalamnya tuh ada angklung, ada banjo, ada, kalau musisi itu produser yang kita pilih itu Mondo Gascaro, which is itu adalah produsernya Payung Teduh gitu. Benar. Terus kita ajak Kame juga, terus kita undang Ame juga, drummer awalnya Lila juga ada ngisi di album lagi. Memang untuk pemilihannya itu memang kita benar-benar mikirin sesuatu yang sesuai untuk album ini yang memang kayaknya cocok gitu, dan gimana cara bisa tetap ngeblend karena masih, dan memang ranahnya juga masih pop kan, maksudnya juga yang dipilih masih pop. Dan kolaborator penyanyinya juga yang belum sempat disebutin mungkin ada Teresa, tadi ada Teresa Palivi ya, itu adalah seorang penyanyi apa, YouTuber cover yang karakter vokalnya cocok kebetulan di lagu yang kita pilih untuk dia nyanyikan. Oke. At the end of the day, semua kolaborator yang dilibatkan di sini adalah kembali lagi ke konsep musik itu tadi, karena semua pengen menyajikan sesuatu yang berbeda dan bervariasi. Ya, intinya itu. Last but not least, satu pertanyaan aja.